Assalamualaikum. Silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Semua hadir ya? Alhamdulillah semua hadir. Nah, kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk afirmasi. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengamati teks, siswa menuliskan simbol sila keempat Pancasila melalui kegiatan menyusun kata dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kelima, dengan menggunakan lembar kegiatan pada buku siswa, siswa dapat membilang 41 sampai dengan 99. Yang keenam, dengan menggunakan lembar kegiatan pada buku siswa, siswa dapat menuliskan lambang 41 sampai dengan 99 dengan benar. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya, anak-anak tahu nggak contoh benda hidup dan benda tak hidup? Ayo, contoh benda hidup dulu deh. Contoh benda hidup apa? Hewan bisa, apalagi? Ikan, ya ikan. Terus tumbuhan. Contoh, itu namanya contoh benda hidup itu. Kucing, ya pokoknya yang namanya hewan, tumbuhan ya. Tumbuhan berupa bunga. Apa? Bayam, pohon. Itu, ya. Lalat. Itu termasuknya benda hidup. Sekarang ya sudah betul. Kalau benda tak hidup contohnya apa? Benda tak hidup. Hah? Air apa? Air. Benda tak hidup. Air. Terus apa lagi? Hah? Kalau strawberry itu kan tumbuhan, berarti benda hidup. Kalau bunga tumbuhan bukan? Berarti tumbuh, berarti itu termasuk benda hidup. Batu, contoh benda tak hidup. Hah? Tanah, apa lagi? Hah? Iya. Kalau pohon tumbuh tidak? Berarti itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Nah, iya betul gambar. Jadi pada apa?
Obor, ya itu benda tak hidup. Jadi hari ini anak-anak harus tahu apa saja benda hidup, apa saja benda tak hidup. Baik anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Simbol Pancasila. Ada apa saja? Nah, manakah yang merupakan simbol sila keempat? Kepala banteng ya, simbol sila keempat. Nah, sekarang anak-anak kita akan mendefinisikan simbol-simbol sila Pancasila ini apakah termasuk benda hidup atau termasuk benda tak hidup. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD ini nih. Ibu bagikan dulu ya. Lihat, di sana ada berapa simbol? Ada 5 simbol. Nah, anak-anak, coba anak-anak isi dengan tahu tanda checklist. Nah, kalau bintang, lihat. Kalau benda hidup, jadi anak-anak checklistnya di kolom benda hidup yang sebelah kiri. Kalau benda tak hidup, termasuknya benda tak hidup, berarti checklistnya di sebelah kanan. Ada enggak? Ada. Oke, coba kita isi sama-sama ya. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1 itu simbolnya apa? Bintang. Bintang itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Bintang hidup tidak? Tidak. Berarti yang di checklist itu sebelah kiri atau kanan? Kanan. Coba di checklist semua. Padi dan kapas itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Karena padi itu tumbuh, kapas juga tumbuh. Saya duduk sayangku. Hidup. Dah, simpan dulu di meja masing-masing. Iya, kasih nama dan kelas. Simpan dulu di meja masing-masing ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lagi LKPD yang kedua. Asmi duduk nih. Sudah dikeluarkan gunting dan lemnya sudah? Sekarang, nah, anak-anak tahu tidak bunyi Pancasila sila keempat apa? Nah, betul. Kerakyatan. Hebat, ada ya. Nah, di sini lihat di gambar di LKPD-nya ada beberapa kata, tapi ini masih acak. Ini bunyi sila keempat, tetapi masih acak. Tugas anak-anak kali ini adalah silakan anak-anak gunting ini nih ya, ini digunting. Lihat ibu ke depan. Lihat ke depan. Gunting dulu ini, seret. Setelah digunting ini ke sini, baru dipisah-pisah ini guntingnya, dipisah-pisah per kata. Nanti ditempel di sini. Berarti yang awal di sini harus kata apa? Ke apa? Kerakyatan. Hah? Iya semuanya. Kerakyatan. Terus yang ini? Yang berarti yang disingkat. Iya. Lihat. Digunting dulu jadi 2. Setelah itu dipisah-pisah nih per kata yang ada di kotak. Nah, bisa. Coba digunting aja dulu. Kan belum ini belum sayang perkataannya. Perkataannya digunting. Silakan digunting. Sekali ewang pinjam ke teman. Kan ibu sudah menugaskan. Kedah narap ka dulu atup eta Ari Hafiz tenyanak deh. Nyawayana kedah narap ka dulu, baru ini Pak Pikar. Iya.
Gunting nama sesuai, kan itu ada kotaknya. Sesuai kotaknya aja. Gunting sesuai kotaknya. Ya, gitu. Simpan aja dulu. Simpan dulu. Ya, simpan dulu. Hah? Mau masuk di sini aja dulu. Kan kayak disusun. Apa? Iya, langsung ditempel. Iya. Harus sesuai. Ini apa ini? Nanti aku semua dulu di ini, digunting dulu semua. Nanti disusun. Iya, sok simpan lah, Kade Ical. Awas hilang, sok simpan dulu sini kalau sudah beres. Jangan nulis temper ya, nah kan awalnya kalau bunyi sila keempat, awalnya apa dulu? Bunyi, iya kerakyatan, ini kerakyatan bukan? Ini apa nih? Perwakilan, berarti bukan yang ini, nanti dikumpulin dulu. Iya, dikumpulin dulu, jangan sampai hilang. Cari dulu kerakyatan nih, Diana. Nih, kerakyatan gunting. So. Iya, nanti kalau sudah beres. Hah? Sudah beres memangnya Rasya. Apa Rasya bro? Coba, kalau belum beres, nanti ini mau di mana ditempelnya? Yang ini perwakilan. Kan nggak mungkin di sini. Ini apa harusnya yang ini? Hah? Wah, apa? Ikar? Iya. Hah? Iya, boleh. Berarti di sini kan di sini apa? Wah, masa kerakyatan. Apa coba ulangin? Ulangi lagi bunyi sila keempat apa? Kerakyatan. Lihat dulu ke depan. Hei. Parik, lihat ke depan. Ulangi sila keempat. Berarti ini kerakyatan. Ini kerakyatan yang dipimpin terkotak ya oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan yang terakhir, jadi kata perwakilan ada di terakhir, bukan di awal. Di yang akhir perwakilannya nanti ditempelnya. Kerakyatan, bukan dalam atau kerakyatan sudah kerakyatan apa? Kerakyatan, terus kerakyatan apa dulu? Mata saudara juga digunting dulu semua. Jangan dulu ditempel, gunting dulu semua, nanti dicari katanya. Baik, ada duduk Del. Ada yang sudah? Coba rapi depan rapi. Coba rapi nih, rapi udah beres nih, diperlihatkan ya. Coba dibacakan rapi. Del duduk Del. Dah, betul. Coba siapa yang sudah? Coba Rasya. Mana lihat? Coba bacakan. Kebijak. Bagus, duduk. Siapa lagi yang sudah? Riana boleh ke depan. Coba mana Riana? Dibacakan Riana. Ya, rapinya duduk kan. Oke, betul. Coba Al mana? Udah Al? Bentar, Al dulu sok. Antri ya. Apa? Oh, kasih nama sok. Coba dibacakan Al, bacakan Al.
Bagus. Coba Rafka. Ya, bentar. Duduk dulu ya, bentar. Yes. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Nah, bagus. Sakila, sudah Sakila. Simpan dulu. Belum dikumpulkan. Iya, kata cukup. Duduk rapi. Coba yang keras, Sakila. Kerakyatan permusyawaratan. Nah, bagus. Coba itu. Duduk Sisil. Duduk dulu ya, bentar. Coba baca Sil. Bagus. Del. Gampang ya? Coba. Betul. Sok, coba Dinda. Baca Din. Kelas sayang, bentar ya. Bagus. Coba mana Ajam? Kenapa Parik udah? Kela, Ajam dulu coba Ajam. Ngantri ya, anak yang baik mau ngantri. Baca Ajam. Ya, bagus. Ajam kasih nama Ajam. Coba Parik. Boleh. Hah? Ya, duduk dulu ya. Sok, baca Cingkarit. Kerakyatan. Belum. Permusyawaratan. Permusyawaratan Nah, nanti dulu sayang. Nanti dulu. Hah? Apa? Oke, siapa yang sudah? Yang sudah beres? Andara ke depan, Andara. Coba bacakan. Yang barusan yang tadi. Coba Andara. Bacakan yang keras. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagus. Silakan duduk. Sekarang coba barisan ini sudah semua? Ada yang belum ya? Barisan coba barisan ini dibacakan yang keras. 1, 2, 3. Kelompok ini sudah semua? Belum. Boleh sok. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelompok ini coba 1, 2, 3. Dibaca. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, sudah semua? Anak-anak, LKPD 1 dan LKPD 2-nya simpan dulu di atas meja, disusun ya, jangan dulu dikumpulkan. Anak-anak, tadi kepala banteng itu kan benda tak hidup, gambar kepala banteng duduk. Gambar kepala banteng itu benda tak hidup. Kalau banteng benda hidup atau tak hidup? Banteng benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Nah, kenapa? Karena banteng itu bisa bergerak, terus bisa tumbuh, iya bisa bernafas ya.
Coba anak-anak sebutkan ciri-ciri hewan banteng, ciri-cirinya apa? Cara bergeraknya bagaimana? Ayo. Bagaimana cara bergerak banteng bagaimana? Nggak gitu. Tapi lari. Terus makanannya apa? Rumput. Jadi yang namanya benda hidup, Asmi. Jadi yang namanya benda hidup itu memerlukan apa? Makanan. Anak-anak memerlukan makanan tidak? Anak-anak hidup tidak? Memerlukan makanan tidak? Memerlukan makanan. Jadi setiap benda hidup atau orang hidup itu memerlukan makanan ya. Apa? Contoh makanan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada nasi, ada susu, ada daging, banyak ya. Yang penting makanan yang sehat. Sudah dikasih nama ini? Sudah, dan kelas ya, nama dan kelas. Oke, sekarang tadi anak-anak contoh benda hidup itu contohnya buah-buahan. Contoh buah-buahan itu ada apel, pisang, stroberi, mangga, melon, banyak ya. Nah, sekarang semangka. Kita akan mencoba menghitung benda hidup berupa buah-buah. Sekarang lihat LKPD-nya. Yang pertama itu gambar apa? Nah, buah apelnya ada 40 ditulis 44 ya. Jadi belum kan, itu baru contoh, mata kan ditinggal pula. Itu kan nomor 1 gambarnya ada apel, jumlahnya ada 44 itu ditulisnya 44. Nah, ini namanya lambang bilangan, yang ini namanya nama bilangan. Jadi kalau lambang bilangan pakai angka, kalau nama bilangan pakai huruf. Kita coba sama-sama. Kita coba sama-sama yang kedua itu gambar apa? Buah pisang ada berapa? Coba dihitung. 49. Ulangi. Buah pisang ada berapa? Silakan tulis angkanya di sini nih, yang ada garis merah. Tulis angka 49. Ditulis. Cara menulis 49 bagaimana anak-anak? Coba hurufnya. Terus M, P, 4, terus 10. Sembilan. Nah, ini lambang bilangan. Ya. Ini nah. Sudah sampai sini sudah ditulis yang pisang? Yang pisang sudah. Sekarang lanjut ke buah apa yang terakhir? Pepaya. Coba dihitung buah pepaya ada berapa? Ada berapa? 55. Ada 65.
Kan satu barisnya 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tuh 2, 3, 4, 5. 65. Silahkan ditulis di garis merah. 65 angkanya berapa? Dan berapa? Nama bilangannya coba sebutkan hurufnya. N, A, M, 5. Nah, silakan. Nah, duduk dulu. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan, puluhan, dan satuan. Tadi kita sudah menghitung buah-buahan, ada 44, ada bilangan 49, ada bilangan 65, ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membilang dari 41 sampai 60. 41 sampai 60. Lihat ke LKPD-nya. Di bawah ada beberapa angka yang belum terpasang. Terus di atas, di buah apel, ada beberapa buah apel yang masih kosong. Tugas anak-anak adalah memasangkan bilangan yang di bawah, nanti digunting lalu ditempel ke buah apelnya. Coba digunting dulu sekarang. Ya. Hati-hati hilang. Kalau yang ini bisa misalkan anak-anak menggunting dulu yang nomor bilangan 41 tempel di mana? Bilangan 42 tempel di mana? Iya. Iya. Iya, nanti kan ini ditempel di sini. Sudah 41 berapa? Sudah 41? Iya, 42 yang ditempel angka bilangan 42 di sini. Sok langsung ditempel aja. Takut hilang, jadi setelah menggunting angka 42 langsung tempel. Kan anak-anak sudah bisa ya? Ya. Iya, makanya langsung ditempel. Nah, Fil udah ini berapa 42. Langsung tempel Fil supaya nggak hilang. Langsung tempel Fil. Ya, mata langsung ditempel ya. Setelah digunting langsung ditempel. Sudah 40 ya. Ini tempel dulu. Sudah 42 berapa nih? Ini 40 berapa? 43. Setelah 43 setelah 43 40 44 ya.
Jadi setelah digunting, ditempel di apel yang kosong, tapi harus berurutan ya. Dari pembelajaran awal sampai akhir, apa yang anak-anak pelajari apa saja? Dari awal apa saja? Tadi apa dulu? Hah? Simbol sila keberapa? Simbol sila keempat apa? Kepala banteng. Terus apa lagi? Bukan, belajar apa lagi? Ya, menempel apa? Menempel bunyi Pancasila keempat. Terus apa lagi? Belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Terus apa lagi? Belajar apa lagi? Menghitung atau menentukan bilangan. Kita menghitung buah ya tadi. Buah dengan bilangannya puluhan dan satuan. Terus kita juga menulis lambang bilangannya ya, hurufnya, lambang bilangan dan nama bilangan. Terus yang terakhir tadi kita melakukan apa? Belajar apa? Yang terakhir berhitung atau menyusun dari berapa? Dari 41 sampai 60 ya. Duduk sayangku. Ya, nanti kalau sudah beres sayang. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.